Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kami, kelompok 6, dapat mengerjakan serta menyampaikan materi pada kali ini. Yang saya hormati Pak Budi Prabowo SSOS MM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Yang saya banggakan teman-teman kelas Etika Bisnis sekalian. Perkenalkan, nama saya Erina Ekayayani Tias, NPM 2004-20-164 sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi yang berjudul Etika dan Pekerja. Sebelum penyampaian materi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Octavia Pramastasari dengan NPM 2004-20-160. Yang kedua ada Ridwan Adi Nugroho dengan NPM 2004-20-162. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Erina Ekayayani Tias dengan NPM 2004-20-164. Langsung saja kita mulai susunan acara presentasi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok 6. Untuk itu saya persilahkan kelompok 6 untuk menyampaikan materinya. Referensi jurnal. Yang pertama, berjudul Pengaruh Etika Kerja, Keterlibatan Kerja, dan Kepribadian terhadap Kinerja Karyawan PT Telkom atau Persero Area Manado. Ditulis oleh Bernard Rum, Crescendo, dan Mariana Pandowo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Samratulangi. Yang kedua, berjudul Pengaruh Etika Bisnis terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Ditulis oleh Khairul Jannah dan Ayu Yuli Handayani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Pendahuluan. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Bekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Metode. Pendekatan penelitian yang digunakan pada jurnal pertama adalah bersifat kuantitatif yang merupakan pengujian yang dimulai dari teori-teori hipotesis. Sedangkan jurnal kedua menggunakan metode dari kesimpulan dan sampling. Data yang diambil dari kedua jurnal tersebut adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada dashboard secara langsung. Metode yang digunakan kedua jurnal tersebut adalah metode regresi linear berganda. Analisis ini dimaksudkan untuk menguji variasi suatu model regresi yang digunakan dalam menerapkan variabel bebas atau X pada variabel terikat atau Y dengan cara menguji signifikansi dari koefisien regresinya. Pengujian hipotesis kedua jurnal dilakukan dengan menggunakan uji T, uji F, dan uji Z-square. Tetapi pada jurnal pertama juga menggunakan uji validitas, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk menguji tingkat-tingkat kevaliditas suatu instrumen. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, dan uji asumsi klasik yang dilakukan untuk memperoleh model analisis yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka pikiran. Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai harapan jangka panjang akan berkembang lebih baik dan terlihat produktivitasnya dalam bidang usaha dari perusahaan tersebut. Perusahaan itu pada dasarnya menginginkan tercapainya produktivitas yang tinggi dalam bidang kerjanya. Dengan produktivitas yang tinggi, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Produktivitas kerja merupakan motif ekonomi untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya tertentu, di mana dalam pelaksanaan produktivitas banyak terletak pada faktor sebagai pelaksana kegiatan perusahaan, yaitu para anggota, karyawan, atau pekerja. Di setiap perusahaan memerlukan adanya etika, yaitu etika kerja. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Etika kerja ini dibuat untuk karyawan agar karyawan menjadi lebih disiplin dengan menaati etika yang berlaku di tempat kerja sehingga dapat memperlancar kinerja sehari-hari. Etika sendiri menyangkut mengenai norma atau tata krama.
Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Selanjutnya, etika terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pekerja. Untuk itu, etika kerja setiap pekerja didasari prinsip-prinsip berikut. 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kerja. Yang ketiga, saling menghormati sesama pekerja. Yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Yang keenam, menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Selanjutnya, pengaruh etika terhadap pekerja menjadi sangat penting. Perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja apakah sudah sesuai dengan etika yang dibuat sehingga akan memacu produktivitas kerja pekerja atau belum. Karena apabila etika betul-betul dipakai dan dievaluasi dalam bekerja, maka semangat kerja akan timbul dan para pekerja akan bekerja dengan baik, beretika dan bertanggung jawab sehingga produktivitas kerja akan meningkat dengan sendirinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,047%. Yang artinya, etika kerja menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan suatu kinerja dari karyawan. Yang kedua, keterlibatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,070%. Hal ini membuktikan bahwa variabel keterlibatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, kepribadian berpengaruh secara signifikan sebesar 0,049%. Kepribadian tidak boleh dianggap sepele sebab seluruh karyawan yang memiliki kepribadian yang baik sudah tentu mampu memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah memiliki etika dalam bekerja yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja. Karena etika yang baik sangatlah menunjang majunya sebuah perusahaan. Keterlibatan kerja dari setiap pekerja merupakan wujud dari kecintaan mereka akan pekerjaan tersebut. Setiap pekerja haruslah memiliki keterlibatan kerja yang baik. Yang kedua adalah etika dalam bekerja penting untuk dihayati dan diterapkan karena dapat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam menempuh karirnya. Yang ketiga adalah masing-masing pekerja memiliki tanggung jawab pada perkembangan pola lakunya karena menyangkut dengan kebiasaan, maka setiap pribadi pekerja harus mendisiplinkan diri dan menerapkan pola laku baik dalam bekerja dan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih kelompok 6 telah menyampaikan materi presentasi dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok 6. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.